Tapi nih setelah si Steve masuk ke kamar tidur putranya, bukannya seperti yang dia kira kalau anaknya yang tidur, Wak. Tapi Steve melihat ada tubuh gadis yang tergeletak di kasur dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam minggu ini Dadi akan kembali menceritakan sebuah kisah kriminal yang lagi-lagi datang dari negeri Amerika Serikat, tepatnya di Long Beach, Wak. Dan untuk kasus kali ini kalian pasti nggak akan nyangka siapa pelakunya, dan endingnya bikin kalian greget sendiri. Apakah ini lagi-lagi karena cinta ditolak, perkara friendzone ya kan? Atau karena kepepet duit, Wak? Tapi Wak, sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau kenalin kalian ke satu suplemen kesehatan terbaik dari M-Glow, yaitu M-Glow Gluevita Capsule, Wak. Ini adalah suplemen kesehatan yang aku konsumsi pribadi juga karena bisa membantu kesehatan kulit aku nih. Karena Wak, di Gluevita Capsule ini sudah mengandung glutathione atau yang memang merupakan antioksidan terbaik di antara yang lain, Wak. Terus ada juga kolagennya yang bisa memberikan manfaat untuk mengurangi keriput, garis-garis halus, selulit, dan juga menjaga kekuatan rambut dan lain-lain, masih banyak lagi lah. Terus juga yang pasti ada vitamin C-nya, Wak, yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita di masa-masa seperti ini. Cocok kali memang. Jadi kolaborasi kandungan terbaik itu mulai dari glutathione, kolagen, dan vitamin C sudah lengkap ada di M-Glow Gluevita Capsule ini, Wak, yang bisa memberikan manfaat sebagai antioksidan, memelihara kesehatan kulit, dan juga meningkatkan daya tahan tubuh kita, Wak. Aturan pakainya gampang kali, kalian cuma tinggal minum 1 kali sehari aja sesudah makan. Dan tenang aja, M-Glow Gluevita Capsule ini sudah halal dan terdaftar di BPOM, Wak. Tenang kalian. Tapi ini tidak disarankan ya buat kalian yang lagi hamil ataupun yang punya mah akut, Wak, ya. So buat kalian yang pengen juga mengkonsumsi ini sama kayak aku, kalian tinggal langsung klik aja linknya di description box di bawah. Selamat mencoba, terima kasih M-Glow. Oke, sekarang baru nih, Wak, kita masuk ke kisahnya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah ini bermula dari seorang mahasiswi berdarah Jepang yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Orange Coast College Amerika Serikat yang bernama Julie Kibuishi. Nah, selain menjadi mahasiswi, Wak, Julie ini juga berprofesi sebagai instruktur dancer di klub kampusnya gitu. Nah, anak-anak kampus mengenal si Julie ini sebagai gadis yang cantik, dia anggun, dan juga cekatan gitu loh, Wak. Kurang lebih kayak aku gitu. Nah, di circle kawan-kawannya sendiri, Wak, Julie ini terkenal anak yang sangat loyal dan peduli dengan teman-temannya. Sama kayak aku juga. Serius, Nat? Maaf. Nah, saking setia kawannya si Julie ini, Wak, pada tanggal 21 Mei tahun 2010, Julie yang memang sudah janjian makan malam di Long Beach bersama saudara laki-lakinya, terpaksa dia batalkan perkara ada kawannya Julie mengirimkan pesan singkat kepadanya bertepatan ketika si Julie ini lagi OTW ke resto itu. Nah, kawannya si Julie ini namanya Sam Herwa. Nah, Sam ini aku cerita soal si Sam ya. Sam ini adalah kawan kampusnya Julie yang pada saat itu berprofesi sebagai tentara militer Amerika Serikat, yang mana pada saat dia menelpon si Julie, dia ini baru pulang dari Afghanistan. Awal kali mereka dekat itu, Wak, antara Sam sama si Julie ini, dulu Sam ini di kelasnya terkenal sebagai mahasiswa yang jago kali mata kuliah antropologi. Nah, karena waktu itu memang Julie terlalu sibuk ngurusin klub dancernya, ditambah lagi dia ini memang agak rada nggak paham lah dengan satu mata kuliah antropologi itu, dia pun minta tolonglah sama si Sam ini untuk ngajarin dia. Dan dari sinilah, Wak, mereka sering belajar sama-sama, dan lama-lama ya menjadi makin akrab lah gitu kan. Nah, mereka berdua ini, Sam sama Julie ini udah biasa, Wak, saling menceritakan masalah mereka masing-masing, dan juga sering ya bertegur sapa lah melalui telepon. Meskipun pada saat itu Sam masih bertugas kerja di Afghanistan tuh, Wak. Nah, itulah kedekatan atau perkenalan antara si Sam sama si Julie nih, Wak. Ya, kita balik lagi nih pada saat si Julie lagi OTW ke mana, resto. Nah, pada saat si Sam ini mengirimkan pesan kepada Julie, Sam ini mengaku kalau, "Wak, tolonglah datang, aku lagi depresi kali nih, aku lagi ada satu masalah," kata dia. "Masalah apa, Wak?" "Masalah keluarga aku, tolonglah, aku lagi pusing kali, aku lagi depresi," kata si Sam. Nah, karena mendengar curhatan kawannya ini, Julie pun yang udah terkenal loyal langsung memutuskan untuk mengirimkan teks ke saudaranya yang memang sudah berada di resto, dan dia mengatakan, "Bang, aku nggak jadi ya pergi makan malam, aku ada urusan," katanya. Dibatalkannya lah itu janji makan malam mereka kan. Dan setelah mengabari saudaranya, barulah dia putar balik nih menuju ke apartemennya si Sam di Camden Martini Kompleks Costa Mesa. Nah, sesaat Julie sampai di apartemennya si Sam, Wak, sekitar tengah malam gitulah, Julie yang memang sudah berkali-kali nelpon Sam
Sam untuk meminta akses masuk ke dalam apartemen itu. Tapi Sam ini nggak berikan jawaban. Di telepon nggak diangkat, di teks nggak dibalas gitu kan. Menunggulah si Julie di bawah. Dikirimnya lagi pesan singkat kepada si Sam kan, "Woi, Wak, hei kawan gitu, kamu di mana?" tanda tanya. "Aku kedinginan kali ini di bawah," kata Julie. Dan ternyata Wak, itulah pesan terakhir yang dapat diketik oleh Julie, Wak. Karena apa? Karena keesokan paginya ibu Julie yang bernama Jun Kubuisi khawatir kalau anaknya ini kok nggak balik-balik ke rumah. Pun kalau memang dia berniat untuk nggak balik nih ya, kalau si Julie ini berniat nggak balik, Julie pasti ngabari mamanya. Tapi ini nggak ada kabar sama sekali, Wak. Maka dari situlah semua keluarga besar dan kawan-kawan Julie pun menelpon berkali-kali ke telepon genggamnya Julie, tapi tetap aja nggak ada jawaban. Nah, karena nggak ada kabar juga mengenai keberadaannya si Julie, akhirnya keluarga Julie ngelaporlah ke polisi kan. Dan sejak saat itu, Wak, Julie dinyatakan hilang. Nah, dari sini udah ketebak ya, Wak ya, kalau hilangnya Julie ini adalah hasil ulahnya si Sam. Betul tidak? Ya gimana nggak nuduh pula, Wak, karena Steve dan Ray Colher yang merupakan orang tua dari si Sam ini ikut kesal sama bercampur cemas juga sama anaknya si Sam, karena Sam pun tidak kunjung datang ke acara besar yang sudah mereka rencanakan dari jauh-jauh hari. Nah, Julie memang punya acara sama saudaranya, Sam ini pun udah punya acara sama bapaknya karena kan baru balik dari Afghanistan. Udah lama direncanakan acara itu kan. Nah, si Samnya juga nggak datang, nggak ada kabar gitu, Wak. Sama juga orang tuanya si Sam ini sudah berkali-kali menghubungi si Sam, tapi hasilnya juga sama kayak Julie, nihil. Nah, oleh karena itulah, Wak, si Steve, bapaknya si Sam ini pun mencoba menelpon teman-teman dekatnya si Sam demi bisa mengetahui keberadaan putranya. Nah, Steve menduga kalau mungkin saja Sam ini lagi ngumpul sama kawan-kawannya karena baru balik dari Afghanistan lah pula ya kan. Biar aku sama kawan-kawan aku dulu, Pak, baru sama keluarga. Biasanya kan ada yang kayak gitu ya. Nah, perkara nggak dapat kabar dari siapapun juga soal keberadaan anaknya, maka si Om Steve ini langsunglah bergegas menuju apartemen anaknya dan berharap kalau si Sam mungkin lagi di apartemennya terus ketiduran gitu, masih pikir positif nih bapaknya, Wak. Tapi, Wak, sesaat setelah Steve ini sampai di depan kamar apartemen anaknya, Steve mencoba membuka pintu dan ternyata pintunya tidak terkunci. Dan setelah masuk, Steve melihat kalau kamar anaknya ini bersih, rapi, kayak gak terjadi kejadian-kejadian aneh lah, Wak, gitu ya. Tapi nih setelah si Steve masuk ke kamar tidur putranya, bukannya seperti yang dia kira kalau anaknya yang tidur, Wak, tapi Steve melihat ada tubuh gadis yang tergeletak di kasur dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Nah, Steve yang melihat wajah gadis itu, ekspresi wajahnya terlihat kayak dia tidak menyangka-nyangka dan bertanya-tanya, bagaimana bisa ada mayat gadis di kamar anak aku? Sambil gemetar, Steve pun langsunglah nelpon 911 ya kan, untuk melaporkan kejadian itu kepada polisi. Dan polisi yang sudah sampai di tempat kejadian pun langsung berupaya melakukan penyelidikan di TKP. Dan polisi pun mengidentifikasikan bahwa mayat gadis yang tergeletak itu adalah, pintar, Julie Kubuisi. Julie itu, Wak. Kondisi jeans yang dipakai sama Julie udah kayak terpotong gitu, Wak, dan kayak ditarik ke bawah. Sweater yang digunakan korban atau Julie tertulis kata-kata "semua untuk kamu, Bang," gitu. Dan melihat kondisi mayat dan temuan tulisan kotor ini membuat 3 detektif yang bernama Jose, Ed, dan Mike selaku investigator pada kasus ini menyimpulkan bahwa motif penghilangan nyawa terhadap Julie Kubuisi ini akibat cinta segitiga. Sesuai dugaan aku bahwa memang kesimpulan yang diberikan oleh polisi ini menghasilkan dugaan kalau pelaku dari penghilangan nyawanya si Julie ini adalah si Sam. Nah, kalau aku pikir ya Sam ini pasti kayak diam-diam dia suka sama Julie kan. Tapi mungkin karena di friendzone kan kali sama si Julie, makanya dia dendam hilangkannya lah itu si Julie. Tapi itu masih teori aku, Wak, awalnya. Karena untuk membuktikan teori aku ini benar atau enggaknya, ya polisi pasti harus menemukan Sam terlebih dahulu lah kan. Soalnya kan keberadaan Sam ini belum diketahui, Wak. Nah, dugaan mengenai Sam yang sedang berusaha kabur ini pun membuat polisi melakukan pencarian melalui pemasangan dan penyebaran pamflet, Wak, yang bertajuk Buronan Polisi, dengan memasang wajahnya si Sam di semua lokasi di sana. Dan nggak sampai di situ aja, Wak, polisi juga melacak transaksi rekening milik Sam yang ternyata ada aktivitas penarikan uang di setiap harinya dari ATM di Long Beach, Wak. Nah, melalui informasi ini nih, polisi pun langsung segera berupaya melakukan setting penangkapan, Wak, supaya Sam ini nggak bisa kabur lagi, betul? Nah, sesuai dengan rencana, polisi pun langsung melakukan skenario dengan memposisikan beberapa mata-mata polisi di area Long Beach.
Akhirnya pada tanggal 28 Mei 2010, bukannya mendapatkan Sam, polisi justru kedapatan seseorang bersama pasangannya yang sedang menarik uang dengan kartu kredit milik si Sam. Nah, orang ini Wak bernama Daniel Wozniak dan tunangannya atau pasangannya ini bernama Rachel Buffett. Nah, mereka berdua ini si Daniel sama Rachel ini diketahui berprofesi sebagai aktor lokal Wak, atau aktris lokal yang cukup populer di sebuah komunitas teater di sana. Ini aktris teater ini berdua. Kok bisa-bisa ke mereka? Nah, Daniel waktu itu udah memang kepergok sama polisi. Dia pun langsung lah dibawa ke ruang interogasi kan, Wak. Dan setelah dilakukan investigasi, si Daniel ini pun mengaku kepada polisi kalau saya cuman suruhannya Sam, Pak, yang bertugas untuk menarik dana menggunakan kartu kreditnya si Sam inilah. Lah untuk apa? Kata polisi kan, ya saya bantu si Sam, Pak, karena Sam ini sedang berupaya untuk kabur dari kejaran bapak-bapak lah, kata si Daniel. Dan Daniel juga mengaku kalau dia ini dipaksa melakukan hal ini kepada si Sam karena, Pak, saya udah sering kali diancam sama dia, saya mau dihabiskan nyawa saya sama tunangan saya cuma disuruh ini aja, ya udah saya ambil, kata si Daniel. Nah, mendengar pengakuan keterlibatannya dengan si Sam, polisi pun langsung mengajukan lagi lah beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan keterlibatannya Daniel ini terhadap penghilangan nyawanya Julie, betul? Nah, pada saat ditanya soal si Julie, Daniel pun langsung bersikeras, Pak. Wak, dia dengan tegas mengatakan kalau saya tidak terlibat dengan penghilangan nyawanya Julie, Pak, ya saya cuma disuruh ngambil ATM aja. Dan dia juga mengklaim kalau semua yang terjadi sama Julie itu murni ulahnya si Sam, Pak. Kayak itulah dia kabur, mau kabur dari bapak-bapak kan, kata Daniel. Nah, polisi yang sekedar memastikan kebenaran dari ucapannya si Daniel ini pun, mereka mintalah sampel air liurnya si Daniel, Wak, untuk kebutuhan tes DNA supaya polisi ini semakin yakin lah kalau Daniel ini memang betul-betul nggak terlibat kan. Nah, sewaktu meminta sampel air liurnya Daniel, Wak, tiba-tiba Daniel memberikan pengakuan baru di mana dia mengatakan, Pak, tunggu bentar, saya sebenarnya sempat, Pak, ke kamar apartemennya si Sam dan saya melihat langsung posisi mayatnya si Julie yang memang udah tergeletak nih di kasur Sam. Nah, dia ngomong kayak gini gara-gara mungkin dia udah ngerasa empet kali ya sama pertanyaan polisi yang seolah-olah udah kayak nyudutin dia nih. Dan dia pun langsung lah memberitahu kalau selain saya melihat tubuh Julie yang tergeletak, Pak, saya juga ngelihat ada 2 luka tembakan di kepalanya Julie, kata dia. Nah, mendengar jawaban si Daniel, Wak, detektif yang menginterogasi si Daniel pun kaget karena investigasi TKP melaporkan bahwa di kepalanya korban atau kepala Julie ini hanya ada 1 luka tembakan aja. Kok Daniel bilang ada 2? Nah, dari hasil interogasi inilah akhirnya detektif pun meminta penanggung jawab olah TKP untuk mengecek kembali nih mengenai jumlah luka tembakan yang ada di kepala korban. Dan ternyata investigator menemukan 1 tembakan lagi, Wak, di kepalanya si Julie. Lagian kok bisa miss ya, mereka kelupaan ada 1 tembakan lagi ya, nggak dicek betul-betul apa, malah si Daniel yang ada 2 tembakan tahu. Oke, anyway. Nah, dengan kecocokan ini, Wak, detektif pun mengajukanlah lagi pertanyaan terkait bagaimana bisa kamu mengetahui dengan tepat luka tembakan yang ada di kepala Julie, kata polisi kan. Daniel pun balik lagi diubah kesaksian yang dari awal yang waktu dia bilang dia cuma ngeliat mayat, Wak. Sekarang dia berdalih lagi, Wak, dia bilang, Pak, saya sebenarnya menyaksikan langsung, Pak, saya menodongkan pistol dan menembaki kepala Julie. Diubah lagi nih, Wak. Nah, dari sini ada keterlibatan dong si Daniel dalam upaya menghilangkan nyawa si Julie, bener kan? Karena kan dia bilang dia menyaksikan langsung nih. Nah, akibat keterlibatan dalam upaya membantu Sam inilah, Wak, polisi pun memutuskan untuk menahan Daniel di penjara. Tapi, Wak, sebelum polisi mengirimkan Daniel masuk ke dalam penjara, Daniel ini meminta waktu, Pak, izin, Pak, saya boleh nggak nelpon tunangan saya bentar, si Rachel tuh. Dan akhirnya diizinkan. Daniel pun menelponlah Rachel melalui telepon atau fasilitas telepon yang ada di penjara tersebut. Nah, karena polisi ini sudah menaruh kecurigaan terhadap si Daniel, ternyata polisi-polisi ini menyadap pembicaraan Daniel sama tunangannya, Wak. Dan di dalam percakapan mereka, Rachel memberitahu kepada Daniel bahwa, sayang, aku udah bicara sama saudaramu, namanya Tim Wozniak, Wak, saudaranya Daniel. Nah, tim ini, sayang, menemukan sebuah senjata yang diduga dipakai sama si Sam untuk ngilangin nyawanya si Julie. Nanti, sayang, aku bakal kasih bukti senjata ini sama polisi ya, biar kamu bebas, maksudnya si Rachel tuh gitu. Nah, Daniel yang seharusnya senang kan dengan penemuan bukti yang memang mungkin bisa meringankan masa tahanannya, tapi justru malah Daniel kesel, alah habislah aku, kata dia kayak gitu. Nah, terus Rachel bilang lagi, sayang, kok hati-hati kok ngomong kayak gini, omongan kita ini direkam tahu sama polisi, kata dia. Barulah setelah itu Daniel tutuplah teleponnya dan meminta izin kepada polisi bahwa, Pak, saya pengen bertemu dengan detektif yang menginterogasi saya tadi. Akhirnya setelah duduk kembali di kursi ruang interogasi itu, Daniel pun berbicara kepada detektif dan dia mengatakan kalau, Pak,
sayalah yang sudah menghilangkan nyawanya Julie. Salah dugaan awak yang pertama kan, Wak? Bukan si Sam, tapi si Daniel Wozniak ini artis atau aktor teater. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang ya, kalaulah memang dia yang menghilangkan nyawanya Julie, terus si Sam kemana? Mohon maaf nih. Nah, ternyata Wak, dari keterangannya Daniel pada hari dia menghilangkan nyawanya Julie, Daniel yang ternyata adalah teman dekatnya, teman mainnya si Sam, dia minta Sam untuk mengunjunginya di teater tempat biasa dia manggung. Wak, sini bentar lah, kata dia kayak gitu. Oh ya udah, nanti aku datang ya, kata kayak gitu kan. Nah, setelah mereka bertemu, mereka pun berbincang-bincang, Wak, ngobrol-ngobrol gitu kan ya, ketawa-ketawa. Terus di sela-sela obrolan, Daniel ini bilang ke Sam, Wak, aku lagi ribet kali lah sama urusan persiapan acara ini buat nampil nanti. Kok mau nggak tolongin aku untuk ngangkatin properti ini, untuk pindah-pindahin barang lah dikit-dikit. Nah, karena memang Sam dari tadi menyaksikan sendiri beberapa barang keperluan acara yang berantakan di sana, dan ditambah cuman si Daniel aja lah yang ada di situ yang mindah-mindahin barang itu, akhirnya ya Sam pun maulah bantu kawannya, diambilnya lah barang-barang yang ditunjuk sama si Daniel ini kan, dipindahin ke suatu tempat. Kayak gitulah terus. Nah, terus ada nih, Wak, satu barang yang diminta oleh Daniel untuk dipindahkan ke loteng, kata dia. Wah, ada tuh, Wak, satu, Wak, kita angkat ke loteng yuk berdua, kata kayak gitu. Yalah gitu. Gila berdua nih ngangkat barang ini kan. Sampai di loteng. Nah, Daniel waktu itu melihat Sam sudah meletakkan barang di loteng itu, Wak, dan posisinya pada saat itu si Sam sedang dalam posisi bungkuk. Daniel langsung, Wak, ditodong pistol ke kepala si Sam. Nggak ada ini, itu tembaknya sekali langsung di kepala si Sam. Nah, ajaibnya waktu itu, Wak, Sam masih hidup. Sempat pula tuh Sam berteriak minta tolong, Wak, tapi karena tembakan pertama nggak berhasil bikin si Sam ini tewas, Daniel pun diisinya balik peluru di pistolnya, ditembak lagi kepala si Sam 2 kali ditembak, baru meninggal si Sam. Dah meninggal. Aksi Sam nggak sampai situ aja biar kalian tahu, karena Sam mengaku kepada detektif kalau dia tubuhnya si Sam ini, terus dipisahkannya anggota tubuhnya Sam, aduh sak napas aku, termasuk kepala Sam, Wak, dan membuangnya ke Eldorado Nature, Wak, yang lokasinya masih dalam satu wilayah tempat tinggalnya si Sam. Dikasihnya. Nah, setelah berhasil membuang potongan tubuhnya Sam, Wak, Daniel pun langsung lah megang ponselnya si Sam kan. Dia ketik lah itu pesan ke Julie supaya Julie ini datang ke apartemennya Sam. Nah, Daniel memang sedang menuju ke kamar apartemennya si Sam, tiba-tiba melihat Julie yang lagi duduk di bawah nunggu pesan si Sam. Ingat Glenn kan? Danielnya apalah, Julie ya, temannya Sam ya, kata kayak gitu. Oh iya, aku kayak pernah ketemu sama kamu deh, kata Julie kayak gitulah. Sempat mereka membalas-balas sapaan itu kan. Nah, Julie bilang, kok lihat si Sam nggak? Sam kemana ya? Kata kayak gitu. Inilah aku mau kasih tahu kau, kata Daniel. Si Sam lagi pergi bentar, dia nitipin kunci apartemennya sama aku. Yalah yuk kita naik aja ke atas, banyak kedinginan kok di sini, kata si Daniel kan. Aja si Julie ini, Wak. Pergilah mereka masuk dalam apartemennya si Sam kan. Nah, di dalam apartemennya si Sam ini nggak langsung diapakan sama si Daniel, Wak. Daniel pun ngobrol-ngobrol dulu nih, bincang-bincang bentar sama si Julie. Nah, selang beberapa lama dari percakapan itu, Daniel bilang sama Julie, Wak, kau tahu nggak kalau Sam itu ada menyimpan sesuatu yang aneh di kamarnya dia? Loh, apa itu? Kata kayak gitu. Dia bilang sama aku, dia pengen nunjukinnya ke kau, kata si Sam. Kata Daniel. Nah, Julie penasaran kan, apa sesuatu yang aneh apa gitu. Yaudah yuk, sini ku tengokin kau dalam kamarnya si Sam, kata si Daniel kan. Iyalah, si Julie ngikut manut dia belakang Daniel. Nah, di kamar itu Daniel mengatakan kalau, Wak, barangnya itu ada di bawah kasur, ada di sana, pergilah kau tengok. Nah, Julie yang makin penasaran, ya udahlah, langsung mendekati arah yang ditunjuk sama si Daniel. Dia bungkukkan badannya. Lalu ketika si Daniel melihat posisi Julie ini yang udah membungkuk, Daniel pun langsung menodongkan pistol ke arah belakang kepalanya Julie, Wak, dan langsung ditembak. Inilah itu 2 kali. Makanya dia tahu dia 2 kali nembak. Dah meninggal. Siapa? Julie. Dan dari semua pengakuan si Daniel inilah, Wak, Daniel juga mengaku kepada detektif kalau alasannya kenapa dia menghilangkan nyawa Sam karena dia ingin mencuri uangnya si Sam, Wak. Lalu ketika ditanya detektif mengenai alasan dia menghilangkan nyawa Julie yang nggak ada kena-mengena ya nih, nggak ada hubungannya sama mereka, Daniel menjawab, supaya apa, Pak? Supaya kematiannya si Sam ini tidak diketahui oleh siapapun. Maka Julie dijadikan tumbal agar terkesan Sam lah yang sedang berusaha menghilang akibat menghilangkan nyawanya si Julie. Nah, dari keterangan ini detektif pun meminta Daniel untuk membantu dan memberitahu di mana posisi jasadnya Sam yang udah
belah-belah tuh. Dan setelah lebih dari 5 tahun menjalani proses pengadilan, Daniel pun didakwa atas tuduhan penghilangan nyawa tingkat pertama, Wak. Dan di bulan September tahun 2016, Daniel Wozniak pun divonis hukuman mati. Sedangkan tunangannya si Rahel tadi didakwa juga atas tuduhan adanya indikasi melindungi serta menghalang-halangi penyelidikan pada tanggal 8 November tahun 2018. Rahel pun dijatuhi hukuman 44 bulan aja tapi. Nah, karena si Rahel waktu itu juga berkelakuan baik selama menjalani hukuman, Rahel pun akhirnya cuman menjalani 2 tahun penjara aja. Oke, Wak, jadi dari kasus yang udah aku jabarkan tadi, ternyata nih, Wak, ya, diketahui kalau si Daniel ini sebenarnya udah kehabisan job manggung, Wak, dan udah menganggur lama rupanya. Nah, karena waktu itu dia ini sudah berencana nikahin si Rahel dan udah kadung janji honeymoon yang mewah. Kata orang-orang, ternyata si Daniel ini sempat depresi gara-gara janji dia itu. Nah, tapi tiba-tiba rasa depresinya ini mulai agak-agak hilang, Wak, setelah dia mendengar pengakuan dari si Sam kalau Sam ini memiliki tabungan sekitar $662.000, Wak, atau sekitar 900 jutaan lah gitu dari bayaran pertempuran dia itu. Nah, dari sinilah Dennis pun akhirnya memutuskan untuk menghilangkan nyawa kawannya. Parah kali kau, Daniel. Tapi, Wak, yang lebih parahnya lagi, setelah Daniel menghilangkan 2 orang nyawanya, biar kalian tahu, 2 jam setelahnya dia langsung manggung lagi, Wak. Ya kan tadi lagi siap-siapan dia kan, manggung dia. Bisa dibayangkan kan, Wak, ya, bahwa orang yang lagi berakting di hadapan kalian itu ternyata ada darah korban yang dihilangkan nyawanya masih melekat basah di tubuh seorang itu yang lagi acting di depan kalian gitu loh. Ini kasus agak guilt sih. Mungkin di antara kalian juga udah terkecoh dari awal ya kan, ini jangan sistem, bukan. Enggak. Dan ditambah lagi, kenapa bisa sih kok ngabisin nyawa kawanmu cuma perkara kumuhan? Ya Allah, memang ya kalau udah dirasuki setan, Wak, mau siapapun itu na'udzubillah min dzalik, kita semoga dijauh-jauhin lah yang dari kayak gitu, ya Allah. Udah aja dah kau habiskan nyawa kawanmu, kau ambil lagi tumbal orang lain lagi, kok kayak enteng kali tangan itu ya. Makanya kau nggak usah sok-sok janjiin macam-macam lah sama pacarmu, bonga. Iya Allah, kasar kan aku. Kalau belum mampu ya udah nggak usah dulu, nggak usah dijanjikan. Apa enggak kalau udah dijanjikan udah nggak ada duitnya, kau ngomong sama tunanganmu yang ternyata duitnya nggak cukup. PTT pantang tak top kutu. Kepepet deh, boleh kepepet Del, tapi nggak kayak gini juga caranya, Male. Tapi dari kasusnya sudah aku ceritakan ini, aku pengen tahu banget pendapat kalian soal kasus ini. Kalian boleh langsung tulis di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak ya yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.